Wajib tahu hal ini sebelum melindungi karyamu lewat hak cipta. Oke, jadi gini. Sebagai seniman, desainer, atau penulis, kamu pasti pengen karyamu tetap original dan gak ditiru sembarangan kan? Tapi sayangnya, masih banyak yang belum tahu gimana cara melindungi karya mereka secara resmi dan diakui sama negara. Akibatnya, banyak karya yang bagus malah diklaim orang lain. Dan si pemilik aslinya cuman bisa pasrah karena gak punya bukti hukum yang kuat. Tapi tenang, di video ini Mebiso bakal bantu kamu pahami gimana caranya melindungi karya lewat hak cipta biar karyamu aman dari penjiplakan dan kamu bisa menikmati sepenuhnya eksklusif yang memang jadi milik kamu. Sebelum masuk ke videonya, pastiin kamu subscribe channel Mebiso biar nggak ketinggalan tips seputar bisnis dan kekayaan intelektual lainnya. Pertama, apa sih itu hak cipta? Jadi gini, hak cipta itu hak eksklusif yang muncul secara otomatis ketika kamu menciptakan sebuah karya. Entah itu lagu, desain, buku, video, foto, aplikasi, bahkan konten digital sekalipun. Artinya, kamu gak perlu daftar dulu buat punya hak cipta karena begitu karya kamu jadi dan dipublikasikan, maka hak cipta itu langsung melekat ke kamu sebagai pencipta. Tapi, yang perlu digarisbawahi, meskipun hak cipta muncul secara otomatis, tetap penting buat melakukan pencatatan hak cipta di DJKI. Kenapa? Karena sifat otomatis tadi cuman berlaku secara moral, yang artinya kamu diakui sebagai pencipta saja. Tapi kalau suatu hari ada orang lain yang ngaku-ngaku sebagai pemilik karya kamu tanpa bukti hukum yang sah, kamu bakal kesulitan buat ngebuktiin kalau karya itu memang milikmu. Nah, disinilah pentingnya pencatatan hak cipta di DJKI. Begitu kamu mencatatkan karyamu, kamu bakal dapat sertifikat hak cipta, bukti legal yang bisa kamu tunjukin kalau terjadi sengketa. Atau bahkan kalau kamu mau komersialisasikan karyamu. Sehingga pencatatan hak cipta ini jadi investasi berharga dari karyamu. Selanjutnya, kalau kamu mau mendaftarkan atau mencatatkan hak cipta ini, tentu aja wajib pastiin semua dokumen dan persyaratannya lengkap. Karena kalau ada satu aja yang kurang, maka berpotensi gagal atau ditolak. Syarat-syarat utama yang wajib kamu siapin yaitu: pertama, nama lengkap pencipta alias siapa yang bikin karya itu. Kedua, nama pemegang hak cipta. Ini diperluin kalau yang daftar bukan si pencipta langsung. Misalnya, karyamu didaftarkan oleh agensi atau lembaga. Ketiga, kewarganegaraan dan alamat lengkap. Keempat, judul dan deskripsi karya. Ini penting banget, karena deskripsi bakal jadi acuan proses pencatatan di DJKI. Kelima, contoh kreasi ciptaan yang mau kamu catatkan. Dan yang keenam, kalau kamu daftar atas nama perusahaan atau badan hukum, sertakan juga salinan anggaran dasar perusahaan. Nah, bagian yang paling sering bikin bingung biasanya di deskripsi karya. Deskripsi ini harus jelas, spesifik, tapi tetap singkat. Misalnya, jika karyamu itu sebuah lagu, maka kamu bisa menuliskan lagu pop berdurasi 3 menit berjudul Langit Senja. Menceritakan tentang perasaan kehilangan seseorang yang dicintai. Simple, tapi padat. Kalau semua berkas ini udah lengkap, kamu tinggal lanjut ke proses pendaftaran online di situs resmi ehakcipta.dgip.go.id. Tapi, pastiin ketika kamu daftar, kamu sudah menguasai alurnya dan melengkapi semua persyaratannya. Tapi kalau kamu masih belum yakin dan pengen proses yang lebih cepat dan anti ribet, kamu bisa pakai jasa pencatatan hak cipta lewat ahlinya. Seperti di jasamere.com by Mebiso. Biar semua urusan dokumennya beres tanpa pusing. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin penasaran. Sebenarnya, berapa sih biaya daftar hak cipta itu? Apakah gratis? Oke, jadi ketika kamu mencatatkan hak cipta di DJKI, biayanya masuk ke kategori penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2024. Artinya, semua tarifnya udah resmi dan diatur langsung sama pemerintah. Secara umum, biaya pendaftaran ada di kisaran 150.000 sampai 200.000 per karya. Tapi, ada beberapa rincian biaya yang perlu kamu tahu. Seperti tampilan di layar, atau bisa kamu pause dan screenshot untuk acuanmu daftar hak cipta. Jadi, itu dia hal penting yang wajib kamu tahu sebelum melindungi karyamu lewat hak cipta. Intinya, jangan tunggu sampai karyamu dijiplak. Baru panik cari bukti kepemilikan. Lebih baik lindungi sejak sekarang.
biar tenang dan punya dasar hukum yang kuat. Dan khusus buat kamu yang punya karya ciptaan berupa gambar, desain logo, atau ilustrasi, ada satu langkah tambahan yang bisa kamu lakukan sebelum mendaftarkannya ke DJKI, yaitu cek dulu karyamu pakai fitur trademark analyzer di mebiso.com/cek. Teknologi AI yang bisa mendeteksi kemiripan gambar atau logo milikmu. Dengan fitur ini, kamu bisa tahu apakah ada pihak lain yang udah pernah daftarin gambar serupa sebagai merek dagang. Jadi, karyamu nggak tiba-tiba diklaim atau digunakan sembarangan tanpa izin. Untuk tahu cara lengkapnya, bisa cek di video ini atau klik link di pojok kanan atas. Terakhir, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Kalau kamu punya info tambahan atau pengalaman seputar hak cipta, tulis aja di kolom komentar. Dan pastiin kamu udah subscribe channel Mebiso biar nggak ketinggalan tips seputar strategi bisnis, branding, dan perlindungan merek.